masih bersama saya Paulina Jaro, saudara di Sapa Kaltim pagi hari ini, dan masih bersama kedua narasumber kami, ada Pak Ismail dari Ketua APDI Regional Kalimantan Timur, dan ada Mas Alvin dari Evaluasi Penerbangan Otoritas Bandara Raya 7 ya. Saya ke Pak Ismail dulu ya. Pak, kenapa harus menggunakan sertifikasi? Karena kan dari sertifikasi ini sendiri kan diawasi juga oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia ya. Nah, dari Pak Ismail mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi kalau setiap menerbangkan drone itu memang harus punya kompetensi, jadi punya keahlian dan pengetahuan. Yang paling penting itu. Nah, dia pengetahuannya dia harus tahu tentang peraturan, ya. Ini tugasnya Mas Alpi nih, tentang peraturan tadi itu. Jadi memang peraturan yang ada itu sekarang masih sebatas pesawat udara kecil tanpa awak. Kecil karena dia di bawah 25 kilo. Nah, itu yang diatur dari peraturan Menteri No. 37 tahun 2020 ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa ruang udara di Indonesia itu yang punya tanggung jawab adalah Menteri Perhubungan, bukan siapa-siapa. Jadi memang aturan itu yang harus kita ketahui bersama. Nah, selain itu tadi sudah punya pengetahuan, dia juga harus terampil menerbangkan. Jangan sampai kalau waktu menerbangkan itu dia bisa mencelakai dirinya maupun orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Karena kan drone yang sekarang ini banyak menggunakan baterai elektrik ya. Nah, baterai elektrik itu kan punya arus listrik yang mempunyai resiko terhadap bahaya, kebakaran segala macam. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Termasuk drone itu dengan kecepatan tertentu, banyak kan sekarang yang dibuat ya, memiliki resiko-resiko yang luar biasa. Dan ini sekarang sudah banyak dijual orang secara umum kan. Nah, jadi sebaiknya teman-teman, tapi tidak perlu takut sebenarnya. Silakan aja menerbangkan drone. Jadi yang mau suka lihat bentang alam segala macam melalui hobi menggunakan drone, tapi dia harus paham tentang bagaimana cara aman untuk menerbangkan. Dia juga kalau di APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia itu mengakomodasi semua keinginan tadi itu. Tapi di dalam APDI juga kita merangkul semua orang agar bisa memiliki kompetensi tadi itu, agar dia juga profesional. Dan kalau dia sudah punya sertifikat, kan belajar dulu di APDI kan, baik teori maupun praktek. Nanti sudah dapat sertifikatnya, nanti bisa mengusulkan menjadi remote pilot yang diakui oleh negara melalui perhubungan, Kementerian Perhubungan ya. Dan itu sama dengan pilot drone yang pilot yang komersial, cuma dia ini pilot drone, bukan pilot. Iya, sama. Karena dia diakui sebagai pilot. Jadi dan sebenarnya tidak mudah, tidak susah ya, tidak susah menjadi remote pilot. Jadi tadi itu pendampingan kita lakukan ya, komunitas, APDI dan juga kementerian. Dan kalau ditanya berapa lama sih kalau kita mengurus sertifikat ya kan, kita ada pendidikan ya yang dilakukan bersama itu. Untuk teori itu 3 hari full, 3 hari full. Terus untuk praktek biasa, kalau teman-teman komunitas biasanya belajar, di APDI juga ada manuver wajib untuk bisa melalui seperti kita kalau ngurus SIM itu, ngurus SIM motor kan, dia ada manuver, dia harus melewati itu. Kalau memang dia lulus, dia akan mendapatkan sertifikat sebagai calon remote pilot yang diakui oleh negara lewat LPC tadi itu. Artinya APD ini wadahnya ya untuk para semua pilot, drone, semua pilot drone khususnya ya. Khususnya pilot drone yang ingin mengurus sertifikasi. Iya, bahkan yang pilot pesawat itu kalau dia mau menerbangkan drone dia harus punya sertifikat. Nah, kalau yang nggak punya sertifikat, Pak, banyak pilot-pilotnya yang tidak punya sertifikat tapi punya drone. Punya drone, bagian dari masuk dalam APDI juga atau tidak? Iya, kalau misalnya kalau kita kenal ya kita harus rangkul. Ya, kita harus rangkul dan kita berikan gambaran-gambaran lah ya kan. Dan sifatnya kita ini kan silaturahmi sebenarnya. Jadi guyup gitu ya. Jadi dengan guyup itu kita bisa bersama-sama untuk menjaga ruang udara di Indonesia supaya nyaman untuk digunakan siapa saja yang mau menggunakan. Gitu.
Berarti yang punya sertifikasi masuk ke dalam bagian dari APDI. Iya, jadi APDI itu kan Asosiasi Program Indonesia. Nah, di dalamnya itu adalah perorangan yang memiliki kompetensi dan dia profesional di dalam pekerjaannya sebagai remote pilot di Indonesia. Oke, dan semua yang dalam situ adalah pilot. Iya. Nah, komunitas-komunitas tadi itu biasa aja komunitas misalnya Balikpapan, ya orang Balikpapan gitu kan, tapi dia punya sertifikat remote pilot tadi itu. Nah itu di Samarinda juga gitu, banyak di Berau semua, hampir seluruhnya. Berapa lama sih Pak? Maksudnya tadi Bapak mengatakan teori 3 hari, terus ada manuvernya juga. Nah kemudian setelah dapat sertifikat kompetensi, berapa lama dia harus mengurus RPC? Ujian dulu Mbak. Ujian lagi? Ujian dulu, jadi ujian dulu, ujian di APDI. Iya. Ujian di APDI. Oh di APDI juga ngadain ujian juga ya? Iya, udah kayak, teman-teman outbound juga. Satantas ya? Ya, jadi ujian teori sama praktek sudah teruji ya, baru kita keluar sertifikat dan bahkan dapat wings. Ya. Dapat wings. Jadi itu merupakan tanda dia profesional. Sebagai remote pilot. Dapatlah sertifikat kompetensi tadi. Dapat sertifikat kompetensi yang nanti diajukan menjadi. Pada saat itu juga atau? Boleh, asal semuanya cukup data-datanya untuk submit di sistem Sidopi. Bisa online sekarang ya? Gampang. Dan gratis, masih gratis. Nah, jadi ngurus yang APD-nya saja yang bayar karena ada pendidikannya tadi itu ya. Jadi bisa pada saat itu juga atau kapanpun dia mau submit. Bedanya apa sih? Maksudnya ketika dia memiliki sertifikat kompetensi, Pak, apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan dengan dia punya RPC? Artinya benefitnya apa sih dua sertifikat ini? Nah gini, jadi semua izin yang dikeluarkan kementerian yang profesional tadi kan banyak nih, ada yang digunakan untuk mapping, dari untuk kerjaannya kan. Nah terus ada yang menggunakan untuk logistik ya kan. Sekarang sudah ada nih perusahaan Cina yang mengajukan izin untuk pengiriman barang. Itu seperti di Amerika, Amazon itu kan pakai drone sekarang. Nah di Indonesia sekarang sedang itu. Nah terus banyaklah perusahaan tambang ya kan yang dia untuk melihat wilayah-wilayah yang nanti mau ditambang segala macam, terus pengawasan, banyak pemupukan untuk pertanian ya kan. Terus ini teman-teman BPBD dampak bencana segala macam itu perlu juga dan banyak pemanfaatannya. Dan semua pilot itu punya RPC, Mas Albi. Ya maksudnya dari sisi instansi atau iya wajib punya RPC, karena tadi itu jadi gini, orang yang terbang di wilayah ruang udara Indonesia itu harus resmi. Resminya apa? Dia punya izin. Nah, di dalam dia mengajukan izin tuh dia harus punya SIM. Yang tadi itu RPC tadi. Remote pilot sertifikat. Oke. Untuk dapat itu apa ujiannya? Tadi udah kompetensi kan itu kan. Nah, kalau untuk ke situ banyak lagi nggak persyaratannya, Pak? Enggak, cukup itu aja. Cukup mendaftar ya kan kalau ini APDI ya. Kalau di APDI itu mendaftar dulu online juga. Nah, jadi memang kantor kita regional Kalimantan Timur ada di Samarinda sementara ya. Tapi kalau untuk daftar online aja, mau di mana aja, yang penting ada sinyal. Tapi didaftarkan sama APDI? Enggak, nanti pribadi misalnya juga. Langsung buka aja apdi.com gitu kan, langsung buka, langsung daftar nama segala macam. Nanti kan ada permintaan data, terus nanti bayar, gitu kan, udah. Nanti Mbak mau kemana ikutnya ini ujiannya? Ya ujiannya di Balikpapan. Nah, tanggal nanti ditulis Balikpapan itu misalnya tanggal 15 Januari. Nanti ya harus datang sana. Nanti baru kita ikuti ujian. Sebelum itu nanti ikut praktek dulu. Nanti kita tahu dan biasanya otomatis dimasukkan dalam satu grup WA. Jadi sistemnya sudah bagus lah dibuat ya. Jadi begitu daftar dia langsung masuk ke dalam satu grup WA. Di grup WA itulah nanti semua informasi mengenai sertifikasi itu diberikan dan nanti ya harus lulus. Karena yang penting kita ini punya kepentingan juga karena semua orang yang mendaftar itu kan akan rugi kalau misalnya tidak mengikuti kan sudah bayar.
Dan kita punya fleksibilitas Pak di Berapa APD. itu Pak bayarnya? Itu 1.750.000. Untuk RPC-nya? Enggak, RPC itu masih belum bayar malah, masih gratis. Oke. Jadi tapi yang untuk membina ini, betul. latihan segala macam itu kan APDI. Iya, iya. Nah, APDI dan bersama kementerian. Nah, jadi kementerian biasanya nanti memberikan bekalan teori-teori termasuk peraturan tadi itu kan. Jadi itu 3 hari tuh full itu. Termasuk tadi bilangnya Mas Alfi tadi itu tentang pengetahuan mengenal drone. Apa itu remote ya kan. Terus isinya apa aja remote itu ya kan. Terus apa yang disebut wahana itu yang unitnya itu ya kan. Terus kan banyak bentuk wahana kan. Ada yang rotor, ada yang fixed wing, ada yang multi rotor, ada yang single rotor. Multi rotor kan di atas 2 rotor, ada yang 4 sekarang kan. Nah itu quadcopter namanya. Nah ada yang sekarang yang banyak perkembangannya. Dulu bentuknya seperti balon, ya, yang jadi perkembangan termasuk yang ada di udara ya bicara di perairan juga itu masuk drone juga. Drone juga. Ya drone juga. Jadi perkembangan drone sudah luar biasa. Artinya dia untuk uji sertifikasi kompetensi itu dia bayar tadi 1.700.000 Ya tadi untuk itu, kompetensi tadi untuk itu. mengundang narasumber dari korban, Ya kemudian pokoknya itu sudah Sudah itu semua ya, sudah satu semua paket, itu. ya. Ya kan masuk murah kan? Ya, ya. Ayo bayangkan. Tapi RPC-nya gratis. Mental-mentalnya. Untuk dapatin RPC-nya gratis. Dari Ah, RPC-nya itu masih gratis. gratis. Tinggal Oh. diajukan aja di website yang sudah Sidopi ya? Iya, di website kami Sidopigo namanya. Ketik aja di Google Sidopigo, nanti di situ kita bisa register dulu. Nanti di situ bisa mengajukan RPC dan juga untuk registrasi drone-nya juga. Berapa lama itu keluarnya itu setelah Kalau submit? untuk pengajuan kurang lebih 14 hari kerja. 14 hari kerja. 14 hari kerja. Udah Jadi- granted ininya sertifikatnya. Iya, sudah. Jadi untuk yang mau untuk yang mau mendapatkan persetujuan itu untuk apapun atau yang mengajukan RPC atau registrasi itu kurang lebih 7 sampai 14 hari. Itu berapa lama sih berlaku sertifikat? Kalau sertifikat RPC-nya itu berlaku 1 tahun. Oh, 1 tahun aja? Iya. 1 tahun. Satu Jadi tahun setelah artinya- 1 tahun di renewal di website itu tadi. Oh, Di Sidopigo. perlu tambahan dokumen lagi berarti? Renew-nya atau? Enggak, yang ada itu aja tinggal Tinggal diajukan nanti diajukan ada aja lagi. paling kayak ada kayak ujian dikit lah mungkin. Oh iya, sekarang. Refreshing gitu ya. Sekarang Jadi sudah untuk ujian renewal, ya. Sekarang sudah ujian. Dulu gratis ya, makanya. Dulu nggak ujian. Renew-nya sekarang gratis ujian. ya. Maksudnya kalau bayar kan setahun aja kan kayak lumayan ya. Kayak gitu ya. Tapi itu lumayan setahun. Kalau remote biasa itu cuma 6 bulan ya. License-nya itu cuma 6 bulan. Apa Kita yang- itu setahun. yang- Yang pilot-pilot itu komersil itu 6 bulan aja dia izin. pilot pesawat Oh, oke. terbang. Iya, pesawat terbang itu Gitu. yang Oh, pilot iya. komersil Iya, iya, iya. itu Oh, itu baik. 6 bulan. Kalau Tapi kita setahun kalau lumayan. tadi Pak Ismail bilang sama untuk yang sertifikasi pilot drone sama yang komersil ini sama ya, maksudnya fungsinya sama. Iya, maksudnya standarnya, Standarnya itu ya, sama? dia sebagai pilot itu yang sudah diakui negara itu sama. Tapi nggak boleh mentang-mentang pilot drone langsung aku aja supirin di situ. gitu Tapi kan kalau kita lari semua. tapi kalau pilot drone kan harus ada pilot komersil kan harus ada sekolahnya lagi kan Pak. Iya, nah itu kita sekolah itu. Kita sekolah juga 3 hari. Kalau yang komersil berapa lama Mas Alfi? Sekolah. Ya. Ini dia. Kalau komersil itu Habisnya MM ya. iya, Untuk sekolahnya itu ya. 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 6 bulan lah. 1 tahun 6 bulan Ya, kalau dari sekolahnya. sekolah saya. Oh, Ya. backgroundnya bisa dari mana aja? maksudnya? Backgroundnya diutamakan Harus- SMA IPA. IPA ya. Oh, oke. Iya, sebenarnya boleh IPS tapi karena disarankan SMA IPA itu karena memudahkan pembelajaran waktu pas di pendidikannya itu sih Mbak. Banyak hitungannya masalahnya. Pak Alvin nggak mau jadi pilot komersil Pak. Itu cita-cita dulu waktu kecil. Jadi sekarang kita ya mau akomodir ya. Yang gagal jadi pilot, jadi pilot drone aja. Pilot juga kok. Iya, sama-sama pilot. Sama-sama pilot. Nah kalau untuk yang di APD Regional Kalimantan berapa banyak sih Pak yang punya sertifikasi? Iya, sekarang sudah 1000-an. Seribuan ya? 1000-an, luar biasa. Jadi regional Kalimantan Timur itu dikenal di Indonesia itu sebagai regional yang hiperaktif. Bahkan dikit lagi autis. Karena kita sebulan itu 2 kali sertifikasi.
2 kali ya, di Balikpapan dan Samarinda. Nah, Balikpapan itu biasa di ITK, Institut Teknologi Kalimantan, atau juga kita pinjam di Asrama Haji. Asrama Haji. Nah, kalau di Samarinda di Unmul, Universitas Mula Warman. Dari berapa banyak, maksudnya 1.000 tuh dari berapa total pilot yang di Kalimantan? Pilot Kalau kalau di Kalimantan Timur itu sudah 1.000-an sekarang. Nah, terus kalau untuk Indonesia itu ini sekitar 10.000-an di Indonesia. Kalau di Kalimantan, maksud saya di Kaltim ini sudah berapa banyak pilot yang punya drone sebagai pilot sama yang sudah punya sertifikasi, Pak? Dari 1.000 itu berapa banyak yang belum punya? Saya pikir bisa 2 kali lipat ya, mungkin 2.000-an ya. 3.000-an Artinya bahkan. 3.000-an yang punya drone ya di sini ya? Terus jawabannya Mbak. Jadi siapa sekarang teknologi yang menguasai teknologi sekarang, ya termasuk drone, itu kan yang bisa menggentarkan negara tetangga itu. Mbak bisa bayangkan 10.000 yang ada di Indonesia itu punya sertifikat. Itu terbang bersamaan, itu bikin getar itu Malaysia itu. Bayangkan, jadi kalau nah ini arahnya lagi ke ketahanan ketahanan negara ya. Jadi pilot drone itu bukan hanya sebagai profesional, tapi bisa juga sewaktu-waktu kalau negara memanggil itu bisa itu digunakan untuk sebagai pembelaan negara. Ya. Oke, terkait sanksi kita akan bahas usai jeda ya Pak. Apa saja sanksi bagi yang tidak punya sertifikasi, boleh atau tidak terbang kalau nggak punya sertifikasi? Jangan kemana-mana, saudara, tetap bersama kami di Sapa Kaltim.